saya tuh tidur di kamar itu barengan sama si Teteh kan tidur. Terus dia ngerasa pas malam-malam tuh pas dia bangun begini, kok mukanya dia ini deket banget sama langit-langit. Hah? Si Mimin diajak ngomong diem aja gitu kan. Udah mama mau ke dapur gitu. Terus balik lagi pas buka kamar saya kan mau pada ngebangunin. Pas buka kamar saya Teh Mimin masih tidur. Tiba-tiba dia ngelihat lewat jendela situ kayak ada burung. Jadi burung dulu tuh mencok di teras depan jendela gitu. Sama kakak saya diliatin kan, dideketin gitu ke jendela. Lihat deket. Pas dideketin jadi gede. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Yes, gua kedatangan lagi nih seorang narasumber yang waktu itu pernah cerita tentang pendakian beliau ke Gunung Slamet via Dukuh Liwung. Itu cerita lumayan serem menurut gua. Jadi kalian yang belum nonton, tonton dulu di sini. Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Nina? Apa kabar Kak? Aduh, makasih banyak nih main lagi ke sini ya. Iya. Nah, ternyata Kak Nina ini nggak hanya punya cerita di gunung aja nih. Dulu Kak Nina ini punya cerita sewaktu tinggal di rumah kayak. Rumah di Bekasi lah. Kita nggak bisa sebutin lokasi tepatnya, takutnya ntar pada nyamperin nih, repot kita nih. Ya pokoknya itu kalau nggak salah di tahun kisaran 96 kak ya. 96 sampai 2006 lah ya. Ada apa sih di rumah itu kak? Coba sedikit dulu aja deh kak. Sedikit ya. Jadi di rumah itu tuh rumah masa kecil ya. Kita tuh sebenarnya pindah ke rumah itu tahun 91. Tapi sampai dengan tahun 96 itu rumah itu sih biasa-biasa aja, nggak ada gangguan macam-macam. Cuma ketika tahun 96 itu ada kejadian itu yang bikin rumah itu tuh jadi hampir setiap harinya tuh kita ngalamin gangguan gitu. Kejadian apa kak? Jadi tuh waktu itu siang ya, hari Sabtu itu siang jam 11. Saya ingat banget tuh, saya masih SD ya, waktu itu di rumah tuh kita cuma ada bertiga. Saya, mamang saya ya, om tuh cuma kira mamang, sama si Teteh yang bantu bersih-bersih rumah. Kita tuh lagi bertiga aja gitu di rumah karena nggak ada orang lagi ya. Om saya lagi nonton TV, saya lagi ngerjain PR, si Teteh lagi nyetrika, tiba-tiba. Jadi tuh ini kan kita di ruang TV ya, sebelah ini ada ruang makan. Nah ruang makan itu kita ada lubang cahaya. Tiba-tiba dari lubang cahaya itu kayak ada sesuatu yang jatuh, kencang banget bunyinya kan, bruk gitu kan. Langsung lah kita nengok semua. Pas kita nengok, masuklah bayangan hitam dari lubang cahaya itu. Terus ke bawah, nembus, terus pas kita nengok dia kibasin sayapnya begitu. Dan itu besarnya sebesar tembok ruangan itu. Nah, yang tadinya siang terik matahari, tiba-tiba jadi gelap. Hah? Gelap karena ketutupan bayangan itu kan. Tadinya kan ada lubang cahaya itu kan, ketutupan sama bayangan itu. Tapi bentuk itu hanya bayangan Bang Jo. Nah terus nggak lama om saya ngelihat ada burung, kayak burung dara putih masuk ke sebelah itu ada kamar abang saya. Jadi ruang makan sebelahnya kamar abang saya. Masuk ke situ, setelah burung nggak lama itu saya ngelihat bayangan yang hitam tadi, yang besar tadi itu mirip kelelawar bayangannya. Itu langsung jadi kayak mengecil, jadi kayak angsa putih. Angsa putih? Iya, jadi itu saya jelas banget ngeliatnya, angsa putih, terus dia jalan masuk ke kamar abang saya lagi. Oke. Itu. Jadi tuh kita bertiga ngeliat, waduh muang gitu. Terus kan karena mamang saya paling gede kan di situ langsung, dia diam gitu aja, jangan ada yang masuk dulu gitu, cari senter gitu kan. Udah cari senter, terus kita nyalain lampunya, cuma mau nyorot ke bawah-bawah kolong kasur gitu ya, itu apa gitu, maksudnya mau tahu yang masuk tuh apa gitu kan. Cari-cari nggak ada. Nggak ada sama sekali apa-apa. Dan itu atap nggak jebol. Padahal sosoknya gede itu. Gede banget. Itu dia setembok rumah lah, setembok rumah. Nah sejak si bayangan hitam itu masuk, mulai itu rumah. Mulailah setiap hari kita mengalami gangguan-gangguan yang cukup
aneh ya. Siap, aneh banget. kita tahan dulu Kak. Udah penasaran kan? Tonton video ini terus. Yaudah Kak, kita nggak usah lama-lama lagi. Boleh. Udah siap? Mode horor aktif. Nah, semenjak si bayangan hitam itu masuk, tadi Kak Nina bilang mulai banyak nih, hampir setiap hari banyak kejadian-kejadian yang bisa dibilang nyeremin ya. Nah, coba bisa ceritain nggak tuh Kak? Oke, jadi semenjak kejadian itu kan, abis kejadian itu siang tuh gak lama ibu saya pulang. Ibu saya pulang terus kita langsung cerita kan, tadi ada kejadian apa gitu. Ibu saya langsung agak panik ya, namanya ibu-ibu kan, terus langsung telepon bapak saya gitu kan. Aku manggilnya Tata ya, bahasa Bugis tuh. Terus telepon, terus ceritain apa yang terjadi, terus bapak saya langsung bilang, ya udah gitu katanya, nggak usah panik, banyak baca-baca doa aja. Terus akhirnya nggak lama bapak saya pulang. Nah, jadi semenjak kejadian itu, besokannya nih, ibu saya tuh tidurlah di kamar saya nih, tapi pas banget di depan pintu. Jadi kan ini pintu, tidurlah di sini depan pintu gitu kan, tiduran. Terus pas bangun tiba-tiba kepalanya sakit, pusing gitu kan, pusing banget. Dibawa ke dokter, udah periksa, cek sampai berhari-hari tuh nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dilihatlah sama bapak saya. Sebenarnya bapak saya tuh saya nggak ngerti juga bisa atau nggak, cuma kan bapak saya ini kan emang bisa dibilang ustadz ya, maksudnya suka ceramah gitu dan hafalan Al-Qurannya juga ini mungkin bisa ngerasain gitu ya, tahulah doa-doanya gitu. Akhirnya dicek, terus dikasih minum air yasin gitu kan, udah didoain, diminumin, sembuh, hilang pusingnya. Hilang pusingnya. Jadi kata bapak saya tuh, ini mah kamu katanya bukan pusing biasa, ini kayak diinjek, katanya diinjek setan. Karena di depan pintu. Karena depan pintu, makanya jangan tidur depan pintu gitu kan. Akhirnya ya udah. Nah besoknya lagi itu abis asar, ibu saya kan ke atas nih. Jadi rumah itu tingkat, tapi atasnya tuh masih cuma buat jemuran doang. Iya, jadi cuma separuh tingkat di belakang itu buat jemuran. Ibu saya naik abis asar ke situ mau angkat jemuran kan. Pas lagi ngangkat jemuran, terus ibu saya tuh ngelihat tambangnya tuh udah pada jelek gitu kan. Akhirnya, udahlah sekalian aja dicabutin gitu, biar mau diganti sama tambang yang baru gitu kan maksudnya. Akhirnya sama ibu saya ditarik-tarikin tuh, dirusak lah istilahnya jemurannya. Terus tiba-tiba ada yang nabok dari belakang, gitu kan. Tepok ini. Ya, ada yang tepok gitu kan. Nah, ibu saya nengok kan, siapa gitu kan ya. Orang sendirian kan nggak ada siapa-siapa di atas kan. Terus ibu saya langsung, udah merinding tuh kan, turun buru-buru. Habis turun tuh ngerasa pusing lagi. Oh pusing ya gitu kan. Akhirnya ibu saya tidur tuh, masuk kamar terus tidur. Pas tidur ketiduran. Nah pas ketiduran itu dimimpiin. Iya, Nah tiba-tiba di dalam mimpinya itu ada 2 kuntilanak sama anak-anaknya. Nah di dalam mimpi itu ibu saya ditampar apa pokoknya diomelin gitu. Bilang katanya gini, ngapain kamu ngerusakin mainan anak saya? Kata dia gitu. Oh, tali anak jemuran saya, itu? Iya, ternyata tali jemuran itu adalah ayun-ayunannya si anak kuntilanak itu. Jadi dia marah. Karena katanya anak saya lagi enak main, kamu ganggu. Kata dia begitu. Wah, ibu saya kaget kan. Dalam mimpi gitu kan. Kuntilanak tuh marah, kelihatan mukanya katanya 2 orang. Anaknya juga ada beberapa gitu ya. Udah, ibu saya langsung bangun. Kaget gitu kan, udah cerita lagi ke bapak saya, ya biasa diminumin lagi kan airnya, karena kan takut, biasa kalau kayak gitu kan suka sawan, suka kepikiran kan, langsung udah katanya, makanya jangan ini, pokoknya banyak-banyak doa aja gitu, jangan bengong, jangan apa gitu. Udah selesai kejadian itu, nggak lama tuh rumah saya dibangun. Jadi kan kalau tadinya jemuran doang, sekarang kita bangun ruangan, kayak kamar tapi ngeblong aja gitu. Jadi cuma kayak ruangan panjang terus disisain sedikit buat jemuran. Nah, itu memang khusus ditinggalin sama, jadi di rumah itu tuh saya tinggal tuh selain keluarga intri ada adik-adiknya mama. Jadi mamang-mamang tuh om-om tinggal di situ, ada 3 orang ya. Sama tante tinggal di situ. Jadi khusus laki-laki lah di atas, sama abang saya pindah kamar ke atas. Pas rumah itu dibangun, makin banyak lagi tuh kejadian yang aneh-aneh itu. Nah, abang saya nih pertama lagi tidur kan tadi
lagi tidur tuh masih isya ya, belum terlalu malam lah. Abis isya tuh tiduran. Jadi tempat tidurnya tuh mepet tembok yang ke arah sana tuh yang dekat genteng. Terus tiba-tiba ada yang nangis. Gitu dan itu suaranya tuh jelas banget kata dia gitu. Cuma abang saya ini tipenya orangnya yang cuek banget. Dia ngeliat kuntilanak ayun-ayunan depan dia juga dia akan biasa aja gitu. Jadi dia udah dengerin dia tuh lagi nangis. Udahlah biarin aja gitu kan. Itu kejadian yang pertama. Terus nggak lama ada lagi om saya nih, mama saya kan malam-malam lagi sholat. Tahajud apa ya saya lupa ya, pokoknya lagi sholat gitu malam-malam. Terus tiba-tiba berasa kayak ada angin gitu kan dari luar gitu, terus kayak angin asap gitu ya. Nah terus abis itu dia ngerasa sajadahnya tuh ngambang. Kan kalau secara logika kita bohong nih, maksud sih ngarang gitu kan. Dan sajadah tuh kayak ngambang gitu, berasa ngambang. Terus tahu-tahu tuh pecinya kayak narik gitu, diangkat gitu kan. Emang jahil kan. Terus akhirnya wah udahlah, dia kaget kan. Akhirnya udah turun langsung lari ke bawah. Itu belum malam. Belum malam karena bapak saya, ibu saya masih bangun. Kayaknya habis isya gitu kan. Sholat mungkin baru telat ya, habis lagi sholat isya gitu. Langsung turun lari. Kenapa kamu, kan ditanya sama bapak saya. Nggak apa-apa gitu kan. Ya udah akhirnya nggak cerita. Akhirnya besoknya baru berani cerita gitu. Kita rata-rata begitu. Besoknya baru berani cerita. Terus kejadian lain lagi, mamang saya satu lagi, kalau yang tadi namanya Mang Agus. Nah yang sekarang yang ngalamin ini Mang Ade namanya. Ini adik mama saya, ya lebih kakaknya Mang Agus, adiknya mama saya. Itu sama kejadiannya abis isya. Jadi tuh kan kita lagi pada nonton TV nih di bawah. Terus Mang Ade nih ikutan nonton. Cuma ngelihat acara TV nih kayaknya kurang rame gitu kan. Naik ke atas tidur aja gitu kan. Itu habis isya tuh jam 8-an lah. Naiklah dia ke atas. Nah di atas tuh dia kayak nggak tidur Bang Jo. Jadi dia kayak kayak melek-melek gitu. Jadi kayak ya gimana sih, tidur-tiduran tapi kita masih melek gitu kan. Nah tiba-tiba tuh pas lagi agak-agak sayup-sayup gitu, ngelihat kayak ada, jadi atap rumah nih ada segitiga gini Bang Jo. Di atap rumah tuh kan begini, segitiga. Nah ini ada segitiga coran buat nahan atap tuh, bentuknya begini. Jadi segitiga gitu, suhunan lah kalau gitu, ada kayak gitu. Nah terus dia ngeliat ada ayunan. Ayunannya tuh sepanjang itu adalah 4 meter ayunannya. Dia udah gini-gini apa gitu, kok ada tiba-tiba ada ayunan gitu kan. Nah nggak lama di ayunan itu muncullah suatu sosok nih. Apa tuh? Nah, dia tiduran di ayunan itu, dan tingginya itu 2 kali tinggi manusia. Jadi sekitar 2 meter lebih. 2 meter lebih. 2 meter lebih. Terus rambutnya tuh ngejuntai ke bawah sekitar 1,5 meter, katanya rambutnya tuh panjang. Karena dia besar banget ya. Jadi kayaknya mungkin tuh kunti juga ya, tapi itu besar katanya. Terus udah dia ayun-ayunan, tapi ngebelakangin mamang saya. Jadi dia tiduran, ayun-ayunannya tuh tiduran, tapi ngebelakangin mamang saya. Jadi ini ayunan, ini mamang saya tiduran sambil begini. Apa gitu kan ya. Itu kayak tiduran di hammock ya? Iya kayak di hammock gitu modelnya, tiduran di hammock gitu, cuma dia madep sana. Mamang saya di belakang gitu kan, dia ngeliatin apa ya. Jelas banget katanya, sampai sekarang pun masih keingetan kemarin saya nanya cerita. Wah saya sampai sekarang pun masih keingetan gitu kan. Akhirnya langsung lari tuh kabur ke bawah, duduk turun tangga. Saya lagi nonton TV di bawah sama tante sama yang lain gitu kan. Terus saya nengok, kenapa kan aku nanya gitu ya. Kenapa sih Mang Ade, aneh banget tuh saya gitu kan. Terus dia cuma bengong gini. Terus langsung hei, udah tidur langsung. Rending gitu, tidur. Besoknya baru berani cerita bahwa semalam ngelihat begitu. Katanya kalau cerita malam itu juga takut kan. Akhirnya udahlah mending dibuat tidur, besoknya baru cerita gitu. Nah, terus kejadian yang lain lagi tuh saya maghrib nih. Ya, jadi maghrib tuh kan biasa kalau maghrib tuh kan bapak saya udah pasti di musola kan ya. Jadi di rumah tuh saya cuma bertiga, abang saya juga pada di musola. Jadi cuma ada saya, mama sama kakak saya yang perempuan. Nah, jadi pas maghrib itu mama nanya ke saya kan, Nin di atas ada orang nggak gitu kan. Terus saya bilang nggak tahu, nggak ada kayaknya gitu kan. Terus mama tuh teriak dari bawah, jadi kan
ada lubang ya dari bawah tuh buat ngelihat ke atas gitu lubang. Kayak itulah buat dari bawah ke atas gitu. Ibu saya teriak dari situ, di atas ada orang nggak gitu. Kalau ada tolong lemparin kain dong gitu kan. Bruk, dilemparin lah ke bawah. Lempar kain. Iya, dilempar tuh kainnya. Jadi ini lubang ke atasnya, tangga kita di sini. Nah, jadi pas dilempar lah kain di tangga, bruk ke bawah gitu. Nengok semua tuh. Langsung pada lihat-lihatan. Emang ada orang? Kan ada gitu kan. Nggak tahu, coba nih lihat gitu kan, kata mama gitu kan. Naiklah saya sama kakak saya tuh yang perempuan kan. Saya naik, saya bawa-bawa, takutnya kan entah maling atau apa gitu. Jadi saya tuh bawa sapu, kakak saya tuh bawa panci apa gitu kan. Takut itu orang gitu kan. Ya pelan-pelan gitu udah. Kita mendek gitu mendik lewat tangga. Pas udah nyampe atas dilihat nggak ada siapa-siapa. Udah kita kabur semua tuh dan langsung ke bawah gitu kan. Karena tuh nyata kainnya ada di bawah gitu kan. Wah nggak ada mah katanya ada orang. Dan ternyata sebelum kejadian saya itu abang saya udah lebih dulu. Oke. Bahkan abang saya siang. Jadi abang saya tuh sama teriak begitu. Di atas ada orang lah, tolong lemparin handuk. Dilemparlah tuh handuk. Gitu. Jadi agak membantu sih sebenarnya. Enak banget ya. Maka saya bilang, tolong bikinin minum gitu ya. Siapa tahu dibikinin minum gitu. Iya, jadi ternyata abang saya udah duluan gitu. Lemparin handuk, dilemparlah handuk benar gitu. Gitu. Seperti itu. Terus masih banyak nih kejadian lain ya. Masih banyak banget. Soalnya berapa tahun? 10 tahun kan di situ. Iya, 10 tahun. Nah, akhirnya kejadian lain lagi nih. Jadi abang saya tuh habis nguras bak mandi. Kamar mandi belakang nih. Kan baknya lumayan besar ya kalau dulu kan di perumahan dulu baknya kan lumayan. Kita bikinnya agak panjang gitu. Habis dikuras, diisilah penuh. Habis diisi penuh, abang saya tuh cuma ninggalin sholat asar atau apalah gitu ya. Sebentar doang, paling nggak ada 10 menit ya. Pas balik, mau pipis apa mau mandi gitu, habis airnya. Hah? Airnya kosong. Ya makanya siapa? Nggak tahu makanya. Jadi tuh full, padahal airnya tuh full karena baru banget dikuras kan, terus diisi penuh. Nggak lama, ditinggal sebentar doang. Abang saya balik langsung kosong. Nggak ada airnya sampai nanya. Katanya air siapa yang ngebuang kan gitu. Lah siapa yang mau ngebuang air kan? Emang kenapa? Itu barusan katanya diisi. Kok sekarang nggak ada gitu kan? Bocor kali gitu. Waktu itu masih positive thinking aja. Padahal kita udah tahu lah ya. Ya mungkin siapa tahu lah kerjaan ini lagi gitu. Ya udah kosong bener-bener. Ya udah habis kayak gitu ya udah kita biasa aja. Udahlah isi lagi aja dah gitu aja gitu. Terus kejadian lain lagi malam. Jadi yang cerita ini si teteh yang di rumah, yang bantu-bantu di rumah. Jadi saya tuh tidur di kamar itu barengan sama si teteh kan tidur. Terus dia ngerasa pas malam-malam tuh pas dia bangun begini, kok mukanya dia ini deket banget sama langit-langit. Hah? Sama atap ini. Iya. Ya pas dia nengok ke sana tempat tidurnya terbang. Tempat tidurnya tuh terbang. Asli, jadi dia kaget kan. Nah pas dia sadar langsung bruk gitu. Jatuh. Jadi dia udah di sini dong? Iya, jadi dia bangun tuh mukanya dia ini atasnya depannya ininya langit-langit. Langit-langit. Atap kamar. Pas dia sadar langsung bruk. Iya, pas dia sadar langsung bruk. Dan itu saya tidur di situ tapi saya nggak sadar. Gitu. Dan itu baru cerita besoknya lagi, cerita ke mama kan gitu. Cerita ke aku juga, ke saya juga, cuma saya kapan gitu kan, Nina tidur nggak berasa kan saya tidur nggak berasa, cuma si teteh berasa gitu. Wah iya katanya bangun tuh, ini Cek, kan manggilnya Cek ya kalau ke mama gitu, ini Cek katanya, saya melek tuh ini atap katanya gitu kan. Pas saya sadar itu ranjangnya terbang langsung bruk, jadi diratin ke bawah. Itu kan tinggi kan? Iya tinggi, tinggi banget. Tuh. Serem banget. Nah terus kejadian lain lagi nih bulan puasa. Nah jadi bulan puasa nih mama tuh bangun kayak biasa kita jam 2 ya. Kalau bulan puasa kan mau sahur mau masak gitu. Nah terus pas mama keluar dari kamar nih ngeliat si teteh nih duduk di tangga. Terus mama bilang gini, Min, kan namanya teh Mimin ya, Min
ngapain bengong aja di situ gitu kan, ayo masak udah jam 2 gitu kan, siapin sahur gitu. Diem aja, nggak diajak ngomong tuh. Si Mimin diajak ngomong diem aja gitu kan, udah mama mau ke dapur gitu. Terus balik lagi, pas buka kamar saya kan mau pada ngebangunin, pas buka kamar saya Teh Mimin masih tidur. Jadi yang di tangga pas nengok, yang di tangga siapa gitu kan udah nggak ada ya. Udah langsung mama saya nggak jadi masak. Akhirnya nunggu pada bangun baru berani masak. Yang di tangga gitu. udah nggak ada? Nggak ada, yang di tangga udah nggak ada. Jadi tuh kalau nyerupain orang rumah tuh sering banget nyerupain orang rumah tuh sering. Terus malam lagi saya kan, jadi malam tuh saya sama abang saya lagi nonton bola. Jadi kita tuh emang senangnya kan tidur di depan TV. Walaupun ada kamar masing-masing tuh emang senangnya tuh depan TV aja gitu sambil nonton. Nah yang lain udah tidur, tinggal saya sama abang saya nih terakhir. Tuh kan bola biasanya jam 1 gitu kan, tengah malam kan. Nah pas saya lagi nonton, abang saya ternyata udah ngantuk. Dia udah tidur nih, saya mau ngomong gitu. Pas lihat, abang saya udah tidur. Nah tapi saya dengerin, jadi ini TV, sebelah ini kamar mandi. Nah saya ngedenger dari kamar mandi itu kayak suara gini nih, kalau orang sambil jongkok di WC mainin gayung ke bak gitu kan suka bunyi tek gitu kan. Oke. Ya. Nah, saya gini, siapa ya di kamar mandi gitu. Itu nggak ada yang, udah pada tidur semua, saya sendirian kan gitu. Mau bangun takut gitu kan. Udah didiemin aja gitu kan. Abis itu ada suara kayak orang ngeden. Jadi kayak orang buang air besar gitu kan. Gitu kan. Wah, saya makin gini. Saya bangunin abang saya kan. Saya bangun gitu kan. Abang saya gini doang. Terus tidur lagi. Bangun gitu kan. Itu ada orang di kamar mandi gitu kan. Lihat siapa gitu kan. Terus abang saya tuh kayak udah ngantuk banget. Dia cuma kayak, ya udah tidur lagi gitu kan. Udah akhirnya saya diemin aja. Bunyi lagi gitu. Bener-bener kayak orang pup gitu kan. Wah udahlah saya takut kan, gak berani. Padahal tuh agak kebuka sedikit memang. Saya udah sempat mau ngelongok gitu kan. Cuma aduh deh gak usah deh gitu kan. Akhirnya udah balik lagi. Saya tidur aja tuh. TV gak saya matiin sengaja biar ada suara-suara kan. Saya tidur. Pas saya tidur tuh langsung saya kayak kena erep-erep. Ya kan. Kayak ditindihin gitu kan. Wah gak bisa bangun gitu. Saya udah usaha mau bangun. Udah baca-baca segala macam. Akhirnya pas udah baca-baca itu baru tuh bisa bangun, kena erep-erep kan gitu kata mama gitu. Udah akhirnya besok saya cerita ke bang saya gitu. Ada kejadian itu kan, mama juga cerita. Itu banget apa ya, gimana sih, emang bener-bener ada orang pup di kamar mandi gitu kan. Nah, itu saya pribadi gitu yang ngalamin gitu. Akhirnya artinya pas tidur itu dia masih ngeden nggak? Masih kayaknya, jadi masih kedengeran memang bang. Jadi saya udah nggak mau dengerin, jadi udah saya tidurin gitu. Pas ditidurin malah kena erep-erep, nggak bisa bangun tuh sampai pagi. Katanya saya tidur tuh sambil gitu-gitu, makanya dibangunin atau sama mamang saya, kalau nggak salah saya dibangunin gitu. Kamu kenapa katanya gitu kan? Itu karena saya nggak bisa bangun di dalam mimpinya gitu, kena erep-erep. Terus kejadian lain lagi nonton TV nih, sama lagi nonton TV juga tante saya. Terus dia ngelihat saya berdiri di depan pintu kamar abang saya yang di bawah tuh, yang ada angsa masuk tuh, berdiri aja gitu. Disangkanya saya kan nyender. Nah pas udah malam, tante saya mau tidur, masuklah ke kamar. Saya tidur di kamar. Ya, jadi yang berdiri itu ya sudah pasti bukan saya gitu aja. Nah, dia nyerupain gitu ya? Sering nyerupain gitu. Terus jadi kadang juga di depan rumah. Jadi di depan rumah tuh pernah keamanan tuh hansip gitu, ngeliat ada yang duduk di teras rumah saya. Dikirain ibu saya gitu kan. Dipanggil lah, Bu gitu kan. Udah malam masih di depan gitu kan. Diem aja. Gitu. Nah akhirnya pas besoknya si Pak ini nanya ke ibu saya, Ibu semalam saya tanya katanya ibu malam-malam masih duduk di depan katanya, diem aja ngapain gitu kan. Ibu saya bingung, Mama kapan Pak gitu, jam berapa katanya.
jam malam katanya jam 11-an sampai jam berapa, pokoknya malam lah, namanya ansip keliling kan pasti udah malam ya. Terus kata ibu saya mau udah tidur katanya, dari jam 9 juga saya udah nggak keluar katanya. Nah itu siapa katanya di depan teras rumah gitu. Berarti hampir semua yang tinggal di situ ya ngalamin. Ya terus nggak lama lagi ada lagi nih, kakak saya tuh di ruang tamu lagi ngerjain tugas lah gitu kan. Terus itu tuh menjelang maghrib ya, tiba-tiba dia ngeliat dari jendela. Jadi tuh jendela ruang tamu kan lumayan gede ya, kan masih kebuka gitu. Tiba-tiba dia ngeliat lewat jendela situ kayak ada burung. Jadi burung dulu tuh mencok di teras depan jendela gitu. Sama kakak saya diliatin kan, dideketin gitu ke jendela, lihat deket. Pas dideketin jadi gede, terus jadi Dracula. Jadi kayak ada bertaring terus pakai ini kan. Itu burung? Itu burung berubah jadi Dracula. Matanya merah kan. Kakak saya tuh bukannya lari, dia malah buka pintu. Mau lihat, itu apaan sih gitu kan. Pas lihat buka pintu nggak ada. Gitu. Itu maghrib, menjelang maghrib. Akhirnya udah sama kakak saya langsung ditutup lagi. Ya, jadi banyak gangguan-gangguan kayak gitu. Nah karena banyaknya gangguan begitu, akhirnya ya ibu saya inilah cari tahu kenapa sih gitu kan sampai tiba-tiba jadi separah itu, sebanyak itu gitu gangguan di rumah. Akhirnya udah nanya-nanya, ibaratnya gini ya, kalau kita sakit medis kan berobat ke dokter ya. Nah kalau ini kan non medis nih gitu kan. Akhirnya yaudah deh coba tanya sama yang ngerti gitu kan. Mungkin kalau kata orang antar musrik atau apa gitu. Tapi kita nanya kan, akhirnya manggil lah ustadz. Jadi guru ngajinya mamah yang di kampung gitu. Sebelum manggil guru ngaji mamah yang di kampung tuh ada ini dulu Bang Jo. Kenapa kita sampai manggil itu? Karena jadi gini, ada beberapa kejadian yang aneh banget gitu. Jadi pas kan rumah tuh sebelah tetangga kemalingan. Nah pas tetangga kemalingan itu kebetulan rumah saya ada atap satu kan. Kalau dulu kan rumah dulu kan triplek gitu, maksudnya langit-langitnya begitu kan nggak nyatu. Nah ada satu yang jebol. Akhirnya ibu saya sama bapak saya naik mau ngecek, takutnya ada yang masih bolong juga mau mencuri ke rumah kita juga gitu kan malingnya. Pas ibu sama bapak saya naik ke atas ngecek atap, memang betul atap saya ada yang dijebol satu dan sama dia diikat kawat ke atas gitu kan. Nah habis meriksa itu, tiba-tiba di atap itu ibu saya nemu boneka. Oke. Aneh ya, maksudnya istilahnya kok ada boneka di tengah situ gitu. Akhirnya sama ibu saya diambil boneka itu. Bonekanya tuh, aduh saya lupa deh kemarin mama cerita, jadi kayak boneka biasa, pakai mainan kayak boneka panda gitu kan. Nah ini kak dibawalah turun, terus ibu saya nanya, siapa yang naruh ini boneka? Ini mungkin nanya ke saya kan, anaknya 3 perempuan tuh, yang perempuan 3. Ini ada yang naruh sengaja ngelempar bonekanya nggak nih ke tengah gitu kan? Wah ada, dan kita juga nggak punya boneka kayak gitu kan. Udah akhirnya, udahlah ibu saya udah feeling gak enak nih, udah dibakar aja gitu kan, sambil baca sholawat gitu kan, baca-bacaan dah bakar aja dah. Itu pertama, boneka yang pertama. Terus yang kedua abang saya, jadi nemuin juga sama boneka itu, kayaknya kelihatan dari apa ya, kan kalau atap rumah itu kan suka ada lubang angin di atas gitu. Karena kan saya memang hobi banget main di atas genteng kan, nah itu suka kelihatan tuh kan. Nah terus itu abang saya ngambil dari dalam rumah gitu ke atas, naik ke atas itu nemuin lagi boneka yang tangan kaki panjang. Nah itu sama ada di atas atap juga. Ya kan maksudnya siapa yang mau naruh di situ gitu kan. Akhirnya udah diambil lagi, dibakar lagi gitu kan bonekanya. Nah terus pernah juga kejadian bapak saya ngerasa kepalanya sakit banget di kantor. Terus nelfon lah ke rumah gitu, nggak tahu nih gitu, katanya kepalanya tuh kayak ditusuk-tusuk gitu kan, sakit. Akhirnya mungkin mama saya feeling ya, inisiatif ya, terus akhirnya coba dia cari-cari dulu ada apa gitu. Akhirnya dicari-cari ke atap-atap, bener kita nemu lagi topi boneka. Oh topi boneka. Topi rajut gitu. Akhirnya dibakar lagi sama kita. Abis topi itu dibakar, udah sakit kepala bapak saya hilang. Oke. Nah itu karena kejadian-kejadian itu kan maksudnya nggak wajar ya.
nggak wajar ya Bang gitu kan, kalau kita diem aja ya mungkin istilahnya ya pasrah sih memang pasti ya, tapi kan usaha ya harus gitu kan, harus. Nah soalnya sebelum itu juga ternyata di kantor bapak saya itu pernah juga ada yang naroin, jadi dari pintu masuk kantor sampai meja kerja bapak saya itu ditaburin tanah kuburan. Jadi ditaburin tanah kuburan dari pintu masuk sampai ke meja kerja sama kembang 7 rupa. Tapi bapak saya tuh nggak ceritanya pas udah lewat udah lama baru cerita. Soalnya kan ibu saya ini tipenya orangnya panikan ya, pasti langsung cari-cari gini. Nah bapak saya tuh menghindari itu akhirnya. Tapi yang nggak lama cerita juga akhirnya gitu. Pernah ada yang naruhin kayak begitu gitu. Ya udah kan jadi makin ini ya kita maksudnya, wah berarti ini ada yang nggak beres gitu kan. Kenapa bisa sampai seperti ini? Itu tanah kuburan sama kembang itu buat bapak? Iya. Jadi katanya kalau kata yang ngerti ya wallahu alam ya Bang, katanya memang ini sengaja jadi kayak mau bikin bangkrut keluarga kita gitu. Jadi kayak kan istilahnya tulang punggung keluarga kan bapak saya. Jadi memang mau bikin bapak saya ini bangkrut, sakit gitu kan. Nah, akhirnya ya itu begitu dikerjain seperti itu gitu. Akhirnya mama mulai deh tuh kan nanya-nanya gitu, ini kenapa sih gitu kan, sebenarnya apa sih yang terjadi sama rumah ini gitu kan. Nah udah nanya-nanya, panggillah ustadznya tadi, guru ngaji yang dari kampung kan. Nah pas ustadznya datang ke rumah itu malam ya, nginep sih, terus baru dikerjainnya tuh malam. Saya dari kamar saya keluar gitu karena kan saya kepo juga ya, saya mau ngeliat ada apa sih gitu kan. Akhirnya saya ngeliat sih waktu itu gelar sajadah gitu di ruang tamu, ngewirid gitu, baca-baca. Terus emang udah bilang sih katanya nanti setelah saya selesai tolong dicek katanya di kolong-kolong ada nggak benda yang keluar katanya gitu kan. Akhirnya udahlah ditungguin kan, saya sama abang saya tuh waktu itu yang masih bangun, abang saya mamah gitu sama bapak saya masih bangun. Akhirnya pas dia udah kerjain, udah ngewirid gitu, terus ada ini sih, ada apa, kan ada gelas gitu ya, taruh gelas, terus ada apa, telur masuk jatuh sendiri ke dalam gelas itu. Telur itu dari mana? Nggak tahu, jadi tiba-tiba plung jatuh ke dalam gelas itu. Nah pas dibuka, itu isinya paku. Telur itu? Telur itu paku, gitu-gitulah, benda-benda silet, benda-benda kayak begitu kan. Itu. Nah dan ternyata telur itu adalah telur yang suka digelindingin kalau malam. Jadi emang jadi di rumah itu nih Bang, setiap malam di ruang tamu itu selalu bunyi kayak kita gelindingin kelereng gitu kan, bolak-balik terus balik lagi, itu setiap malam. Dan ternyata katanya itu telur itu yang dimainin, digelindingin sama si penghuni yang ada di situ gitu. Nah abis ritual itu selesai lah, kita habis baca-baca itu udah selesai, terus bangun kan, berdiri, coba dicek di kolong-kolong gitu. Akhirnya saya sama abang saya ngecek, adalah tuh, jadi ini pintu kamar saya kan, ini ininya di ruang tamu ya, terus ini ruang tengah, ini tuh pintu kamar saya. Di sini tuh ada dispenser gitu. Nah di kolong dispenser itu, jadi ternyata pas dicari-cari, oh ada nih katanya di kolong dispenser. Kita ambil, itu bungkusannya kain putih gitu. Pas kain putihnya dibuka, dalamnya ada bungkusan plastik. Nah di dalam bungkusan plastik itu kita robekkan. Nah di dalamnya itu sama isinya, ada paku dililit benang merah, terus rambut, terus cabai-cabai kering gitu, apa bumbu-bumbu dapur kering gitu. Terus ada yang tajam, ya pokoknya selain paku ada silet juga kalau nggak salah. Tuh sampai ini apa, batu cincin. Kayak batu cincin warnanya biru pualam, biru tapi agak nyala, agak putih-putih gitu, warnanya seperti itu. Udah tuh kita bongkar, kan kita bingung ya, saat itu tuh saya maksudnya kan masih usia sekolah ya, jadi masih kayak apaan sih gini-gini gitu. Saya tuh orangnya nggak percayaan dulu Bang, cuma gimana pas di depan mata gitu kan ngelihat begitu. Terus kata mama, kata Ustadznya udah sana katanya dihanyutin aja ke kali, apa dibakar itu saya lupa deh, jangan lupa baca sholawat, baca ini gitu kan sebelumnya hanyutin gitu. Udah dihanyutin sama abang saya tuh malam-malam apa besoknya saya lupa lah, pokoknya dihanyutin.
Udah habis kejadian itu agak mulai berkurang ya. Agak mulai berkurang tapi masih ada. Tapi masih ada. Karena kan Ustadznya bilang ini taruhannya terlalu banyak. Jadi jin-jin itu tuh sengaja ditaruhin sama tuannya. Jadi kan kalau kayak begitu ya mungkin kan ilmu terbatas juga. Maksudnya kan ngelawannya gitu kan butuh ini ya, butuh tenaga juga. Jadi katanya nggak bisa dibalikin kecuali tuannya yang manggil gitu kan. Akhirnya udah biarin aja gitu. Yang penting jangan sampai sehari itu nggak sholat, nggak ngaji gitu. Pokoknya rumahnya tuh harus terus-terusan kalau bisa tuh bacaan Al-Quran tuh jangan berhenti gitu kan, biar dia nggak betah gitu. Udah akhirnya, tapi ya mulai nggak terlalu sering intens kayak awal gitu kan. Kalau awal kan dikit-dikit ngewujud jadi siapa kan ini banget ya, malesin banget gitu kan. Terus kalau setelah itu ya udah nggak terlalu, masih ada tapi udah nggak terlalu intens banget gitu. Seperti itulah kira-kira. Masih adanya nih kayak gimana? Iya sama, jadi kayak ngewujudin kita masih, tapi istilahnya nggak terlalu yang kayak dulu. Kayak dulu kan kayak kuntilanak tuh bener-bener ngewujud. Nah itu udah jarang. Ya jadi paling kayak bunyi-bunyi itu masih gitu ya, bunyi-bunyi itu masih. Kalau misalkan suka ada kayak di dapur ada yang masak atau apa itu masih ya gitu-gitu. Terus kalau yang kunti paling yang di depan doang. Gitu. Kalau yang di atas ini entah ya, karena pada saat-saat akhir nih sebelum rumah itu kita pindah dari rumah itu bapak saya sama ibu saya yang pindah ke atas karena memang nggak ada yang berani tidur di atas. Jadi pokoknya batas jam 5 sore ke bawah tuh, pokoknya udah jam 5 jam 6 itu udah nggak ada yang berani naik ke atas kecuali nekat gitu istilahnya ya. Nah, akhirnya ibu saya sama bapak saya lah pindah ke atas dari situ. Kalau bapak saya kan orangnya beranian aja ya gitu. Nah, saya pernah juga tuh waktu itu mau maghrib, terus saya dengar ada yang nyetrika di atas kan. Karena kan kalau meja setrikaan ini kan suka ada tempat setrikanya suka bunyi tuh yang dari bahan besi itu kan, truk-truk gitu kan, udah kedengeran orang nyetrika gitu. Saya dengerin aja, oh ada yang nyetrika di atas. Saya tuh maksudnya mau naik, kalau ada yang nyetrika kan berarti ada orang gitu. Saya pikir bapak saya kan emang suka iseng tuh nyetrika gitu kan. Terus udah saya, ada orang, udah saya naik aja tuh ke atas gitu kan. Pas nyampe atas nggak ada orang, saya turun lagi. Saya turun lagi udah, wah langsung bilang, mah apaan? Tadi ini denger ada orang yang nyetrika di atas, tapi pas ke atas nggak ada orang gitu. Ya udah gitu ya udah. Bener kirain ternyata nggak ada gitu, belum nggak ada di atas ya. Soalnya gitu-gitu sih gangguan. Tapi kan itu kan 10 tahunan kan. Kenapa nggak di tahun pertama atau tahun kedua tuh pindah gitu kan? Kenapa masih 10 tahun gitu? Karena gini ya Bang Jo, kita tuh memang ngerasa nyaman ya karena rumah sendiri, mau ada gangguan kayak apa juga. Kita tuh ya sekeluarga itu nganggepnya gini, karena kita rame mungkin ya, jadi nggak takut. Takutnya tuh cuma karena pada saat itu aja digangguin pada saat itu gitu. Tapi kalau untuk bener-bener takut banget gitu sampai nggak mau ninggalin rumah tuh enggak. Kita tuh orangnya kita pada santai aja. Jadi kalau misalnya kayak diganggu malah justru pada diketawain gitu. Kalau misalkan ya gantian kan lo yang digangguin gitu. Jadi malah biasa. Malah jadi kayak biasa, udah kayak jadi malah justru digangguin setannya itu jadi kayak bahan ceng-cengan kita lah, syukurin lo katanya gitu kan, lo sih gitu, udah dibilangin gitu. Paling kayak gitu aja, karena kita juga rame ya. Kalau rumah saya sepi mungkin takut, tapi kan karena saya aja sekeluarga inti itu ada 7 orang, kan anak ibu saya 5 ya, ditambah om saya, tante saya rame dong, ditambah teteh gitu yang bantu rumah, jadi rumah itu nggak pernah sepi. Jadi kita ngerasa walaupun ada gangguan-gangguan seperti itu ya biasa aja udah, karena rame. Beda hal kalau sepi ya. Kalau sepi ya udah pasti takut lah. Kalau misalnya cuma sendirian gitu? Ya kalau cuma sendirian enggak berani saya kalau sendirian. Tapi itu efeknya emang ini banget sih. Ke saya tuh sampai udah pindah dari rumah itu pun masih sering dimimpiin. Jadi mimpinya tuh aneh. Saya tuh selalu aja mimpi tentang rumah itu dan mimpinya tuh selalu sama. Jadi saya masuk ke rumah itu, terus rumah itu tuh keadaannya tuh sepi, nggak ada siapa-siapa. Terus saya terus selalu aja kamar mandi yang sama, kamar mandi depan yang ada hantu lagi pup itu. Saya buka kamar mandi itu, terus saya selalu ngeliat banyak banget ularnya tuh full satu kamar mandi.
Cuma kata orang sih itu gangguan ya, kata orangnya itu samping libetin sini kaki semua segala macam. Dan itu mimpinya tuh bertahun-tahun itu, dan itu mimpi selalu sama begitu terus, selalu aja begitu. Itu udah setelah pindah kan? Setelah pindah, bahkan sampai setahun kemarin lah. Masih. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah enggak. Tapi sampai setahun yang lalu itu masih. Walaupun mimpinya gini jarang ya, misalkan dalam setahun saya 2 kali 3 kali mimpi gitu kan. Tapi kan maksudnya itu selama bertahun-tahun dan mimpinya selalu sama Bang Jo. Iya. Selalu itu aja gitu bentuknya. Seperti itu. Alur sama tuh masuk rumah. Ke kamar mandi. Kamar mandi buka ada ular libetin gitu terus. Dan suasananya selalu sama seperti itu. Jadi kayak rumah sepi, jadi kayak ya kayak rumah hantu gitu lah gitu liatnya gitu. Kayak begitu aja terus. Tapi Kak Nina pernah cari tahu itu maksud mimpinya itu apa itu? Pernah sih cerita. Makanya cerita ke sebenarnya sih saya jarang cerita, soalnya kan kadang orang suka mikir itu mah pikiran lo aja, musrik lo percaya gini-gini gitu kan. Akhirnya saya pernah cerita sama adalah salah satu temen yang ngerti gitu ya, Ustadz juga. Terus kata dia, wah kenapa nggak ngomong gitu kan. Udah akhirnya saya dikasih air sih sama dia. Dikasih air, akhirnya saya minum tuh, baca sholat dulu ya. Besok kalau mau minum air itu kan ada bacanya juga. Tapi benar-benar alhamdulillah setelah diminum air itu saya nggak pernah mimpi lagi. Oke. Setelah bertahun-tahun ya mimpi yang sama. Itu makanya saya bilang setahun terakhir ini alhamdulillah setelah saya minum air nggak pernah mimpi itu lagi. Pernah mimpi sekali tentang rumah itu lagi, tapi suasananya udah beda. Udah nggak kayak gitu. Jadi justru pas mimpi itu udah suasananya tuh rame, udah kayak biasa aja. Terus suasananya tuh udah putih gitu, udah bersih gitu loh. Kalau nggak serem. Udah nggak serem waktu kalau sebelumnya kan kayak mencekam gitu loh suasananya gitu. Mungkin ular-ular itu nandain kayak banyak setan di situ. Iya katanya sih pokoknya kalau ular itu katanya udah nggak bagus aja gitu. Bener. Kan waktu saya SMP pun saya ada ini ya, adalah yang namanya tim pelatih pramuka ya kan, saya ikut aktif pramuka tuh. Nah saya tuh percaya nggak percaya sih memang gitu. Awalnya cuma mau nggak percaya, tapi kok dia bisa tahu, jadi nanya, manggil tiba-tiba, sini gitu, kenapa? Nah terus dia tuh merem gitu kan, terus di kamar kamu di sini ya kata dia gitu kan, dia ini nunjukin denah rumah gitu kan, ini kamar kamu sini, ini ruang TV, ini ruang TV, ini ruang tamu, ini di kamar kamu nih, ini lemarinya di sini kan gitu. Padahal kan dia belum pernah ke rumah sama sekali, dibacain, ya kan? Iya, tapi bener, posisinya tuh bener. Lemari di depan sini, ini jendela kan, kata dia gitu. Kamar kamu katanya, kamar kamu tuh gelap banget katanya. Saya masuk tuh gelap. Jadi ternyata kan saya waktu itu kan tidur di situ tuh ditempatin sebenarnya sama tante saya, bibi saya tuh tante tuh manggilnya bibi cuma saya. Nah itu ternyata katanya itu tuh bibi saya tuh ditutup jodohnya. Makanya jadi nggak nikah gitu kan, sampai akhirnya diobatin baru. Tapi ya kan itu Allahu alam ya, namanya jodoh kan itu udah di tangan Allah ya gitu kan. Ya itu kan katanya. Cuma masuk tuh gelap gitu. Terus pas dia bilang, dia ngomong juga kalau malam di ruang tamu suka ada ini nggak katanya, suara orang gelindingin kayak kelereng gitu kan, kayak gundo gitu. Saya bilang iya, kok bisa tahu? Aku bilang gitu kan. Iya itu katanya, ada yang mainin katanya emang tiap malam gitu, dia surarin. Nah itu yang ternyata telur itu. Kan nyambung kan. Nah terus besoknya nggak lama datang nganterin kan ke rumah tuh sama bareng-bareng lah sama temen gitu. Pasti saya masih SMP tuh, sudah saya turun aja, udah turun. Terus dia bilang besoknya, auranya tuh udah gelap banget katanya. Rumah kamu tuh auranya udah gelap banget. Karena memang istilahnya ya itu karena ada kiriman orang itu. Jadi kalau aura orang rumah kan katanya ada yang kata orang kan kalau auranya bagus kan dia bersih gitu. Nah, aku tuh kayak ditutupin awan hitam gitu. Kayak auranya. Ya cuma kan ya wallahu alam ya gitu. Cuma ya katanya seperti itu gitu. Pernah nyari tahu nggak siapa yang ngirim? Sebenarnya nanya sih mungkin mama nanya, kalau saya sih enggak ya, karena kan saya enggak waktu itu masih nggak ngerti lah gitu ya. Mungkin mama nanya, cuma kan kalau hal-hal seperti itu kan biasanya nggak akan mau ngasih tahu ya, paling cuma dikasih tahu misalkan gini, orangnya tuh
ada di sini, nggak jauh gitu, orangnya nggak jauh, kenal gitu-gitu. Paling gitu doang. Tapi kalau dikasih tahu aslinya namanya siapa gitu, enggak. Gitu. Itu kan katanya memang sengaja dia. Dan itu nggak satu orang katanya yang ngerjain rumah itu. Oh gitu? Jadi, kata saya gini, kenapa sih Ma gitu? Emangnya kita tuh salah apa gitu kan? Iya, Toh kita kan nggak pernah iseng sama orang gitu kan, nggak pernah orang tuh iri sama kita tuh kenapa gitu kan? Ya katanya mungkin karena ya alhamdulillah dulu kan usaha bapak saya bagus ya, maksudnya kan bapak saya ada inilah usaha ini sendiri gitu kan, terus ya adalah rumah segala macem, adalah harta benda gitu ya, sawah dan segala macam. Nah cuma memang bener abis dikerja mungkin katanya ya irinya semacam itu. Terus anak-anaknya juga kan istilahnya sekolahnya waktu itu kan abang saya maksudnya sekolah-sekolah mahal gitu, katanya adalah yang iri begitu. Sampai akhirnya tujuannya itu pokoknya mau bikin bapak saya bangkrut, sampai hartanya tuh habis sampai anak-anaknya gitu. Itu ya walaupun memang bener kejadian ya, tapi ya Allah alam kalau menurut saya walaupun bener akhirnya kan bangkrut tuh perusahaan bapak saya. Perusahaan bapak saya bangkrut. Terus semua kejual, rumah yang tadinya ada berapa gitu, sampai akhirnya rumah terakhir itu yang saya tinggalin itu akhirnya dijual juga gitu. Jadi kalau misalkan bilang, wah rumah dijual mungkin gara-gara ada setan, enggak, karena butuh. Karena emang butuh, karena udah bangkrut kan waktu itu kan. Jadi kita nggak punya apa-apa, jadi istilahnya bangkrut dari tahun berapa gitu kan, jadi bertahan dengan jual aset. Yang dulu kan masih ada aset itu, jangan dengan aset-aset kita. Akhirnya aset terakhir itulah gitu rumah ya. Itu. Jadi mau nggak mau gitu. Kalau misalkan dijual karena ada setan, enggak. Kita tuh nggak sama sekali nggak mikirin, biarin aja setan mah gitu kan ya. Ya karena memang pada saat itu tuh bangkrut. Bayangin aja karena anaknya tuh 5 dan sekolah semua, mau biaya dari mana kan gitu. Ya akhirnya dijual tuh terakhir. Sampai akhirnya setahun rumah itu dijual, bapak saya meninggal. Oh. Ya, jadi udah. Tapi saya tidak pernah menyalahkan semua kejadian itu tuh karena ulah orang atau dukun. Ya enggak sama sekali. Keluarga saya nggak pernah menyalahkan itu. Jadi kita selalu menganggap bahwa ya itu udah takdir Allah aja gitu kan. Karena kan gini ya Bang Jo, tidak ada satu hal pun yang akan terjadi di dunia ini tanpa seizinnya. Bener. Ya kan? Sampai daun yang jatuh pun kalau Allah nggak mengizinkan jatuh, dia tidak akan jatuh gitu kan. Itu pasti karena izin Allah. Makanya saya selalu berpikiran gini, ya kalau seandainya sejahat apapun orang itu berniat nyakitin saya dan keluarga saya, itu nggak akan pernah terjadi kalau Allah nggak mengizinkan. Betul. Tapi kalau seandainya itu terjadi, ya berarti Allah mengizinkan, itu udah takdir saya, mau gimana gitu kan. Yang pasti tugas kita adalah ikhtiar, membentengi diri gitu kan. Karena kan kita dalam ajaran kita kan udah ada ya, maksudnya untuk ruqyah diri, untuk membentengi diri kan ada doa-doanya kan semua gitu. Itu kan usaha kita itu, ikhtiar kita itu. Tapi kalau pada akhirnya kita tetap kena gitu kan, atau tetap ya kayak tadi gitu, ya itu udah takdir gitu kan. Jadi kita, jadi walaupun waktu itu sampai bangkrut, bener Bang, aku tuh sampai bangkrut, sampai akhirnya pindah ke kontrakan petak itu, ya nggak pernah menyesali ya, maksudnya nggak pernah mengutuk apalagi dendam sama orang yang katanya ngerjain kita gitu. Nggak sih, kita selalu nganggap ya udah takdir aja, karena bapak saya selalu bilang gitu, nggak usah mikirin gitu, ini bukan karena itu, karena udah emang takdir aja. Kalau misalkan kalau kayak gitu-gitu tuh kalau Allah nggak ngizinin ya nggak akan gitu. Ya udah, jadi udah takdir aja sampai kita jatuh bener-bener ngontrak gitu, udah nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Kita nggak pernah dendam, biasa aja, ya udah jalanin aja gitu. Dan kalaupun Allah mengizinkan berarti ada hikmah lah di balik itu kan? Betul, saya tuh selalu menganggap gini, ini tuh ujian. Setiap orang kalau mau naik kelas pasti kan diuji. Nah saya selalu menganggap gini, ya kejadian ini justru hikmahnya adalah mendewasakan kami. Mungkin pada saat itu kita nih anak-anaknya bisa tergolong, kalau bapak saya baik-baik aja, keluarga saya baik-baik aja, pasti anak-anaknya nanti manja. Walaupun kita nggak pernah dimanja ya Bang Jo ya. Maksudnya kita tuh jadi mandiri gitu. Dan kita tuh nggak pernah dimanja yang aneh-aneh. Jadi makanya ketika istilahnya jatuh miskin, ya kita nggak kaget, nggak shock, nggak yang harus, wah tadinya banyak duit apa aja diturutin gitu. Nggak, biasa aja gitu. Jadi pas sampai saya udah nggak punya apa-apa, bener-bener nggak punya apa-apa, jadi sampai kuliah aja saya berhenti ya, bukan berhenti sih, saya postpone kuliah, cuti
karena hanya hari kerja aja gitu, nyari kerja nanti baru lanjutin kuliah lagi gitu. Jadi nggak kepikiran dendam sama yang masalah itu, nggak sama sekali saya sambungin ke situ, nggak. Pokoknya saya bilang ya ini emang ujian dari Allah aja buat saya nanti naik kelas, mungkin pendewasaan diri juga gitu aja sih. Gitu aja. Makanya jadi kalau buat yang punya pengalaman sama gitu ya nggak usah terlalu dipikirin lah gitu ya, pasti ada hikmahnya kok gitu. Nggak usah terlalu percaya, maksudnya ya bukannya nantangin dukun atau enggak ya, maksudnya mereka pun kan makhluk Allah juga gitu kan, nggak akan lah ya, maksudnya kalau misalkan Allah nggak mengizinkan tuh nggak akan terjadi, tapi misalnya terjadi ya emang udah diizinin berarti ya udah ikhtiar aja yang pasti. Cuma yang kasihan mah kalau yang sendirian di rumah itu kan. Nah itu udah ketar-ketir pasti. Kayaknya nggak nyampe seminggu deh. Karena saya kan ramean. Kalau kata temen, ini rumah kan dulu ada film Penghuni, ada apa reality show Penghuni Terakhir ya. Satu rumah tuh isinya banyak banget. Ini rumah apa atau apa reality show kan? Karena banyak banget isinya. Tapi ya jadi rame. Saya udah biasa rame, enak aja gitu. Tapi menurut Kak Nina, yang paling serem menurut Kak Nina di rumah itu kejadiannya? Kalau yang saya alamin ya itu yang dia ya karena kan kalau yang saya ngalamin itu yang saya inget banget yang pup, yang hantu pup itu mah karena tapi itu lucu kan? Ya lucu ya, makanya saya juga kalau ceritain ke anak saya aja dia ketawa. Emang bener, jadi kok ngapain gitu hantu nakut-nakutin tapi sambil pup gitu kan. Ngeselin kan. Berarti di setan numpang buang hajat ya. Mungkin iseng ya, malam loh itu jam 1, ngapain dia mules jam 1 gitu kan. Sama yang ngelempar kain itu sih kan. Tapi paling serem tuh kalau menurut saya itu kejadian yang mamang saya cerita tuh, yang ayunan dia setinggi itu kan di situ 2 meter ya, tingginya 2 meter lebih, katanya 2 meter lebih lah karena dia gede banget. Terus dia tidurnya kayak di hammock gitu kan, rambutnya tergerai ke bawah. Itu kalau saya ngelihat bisa pingsan di tempat. Terus sekarang kan udah pindah. Iya. Di rumah sekarang udah aman kan berarti? Alhamdulillah, insya Allah udah aman, mudah-mudahan. Intinya sih rumah tuh ya nggak boleh sepi. Kalau kita, maksudnya untuk kita ya yang beragama Islam ya, nggak boleh sepi lah dari kayak ngaji dan segala macam tuh nggak boleh sepi. Malah kalau sepi tuh ya seneng, walaupun nggak dikirim orang, ya mungkin dia akan datang sendiri. Misalnya makanannya dia kan rumah, nggak ada yang ngaji, nggak ada yang apa ya, dia akan nempatin di situ. Datang mereka. Pasti datang tanpa diundang pun. Minjem kamar mandi. Iya, benar ya kamar buat pup ya. Tapi rumah yang abis tinggalin Kak Nina itu sekarang udah nempatin? Udah, jadi abis dijual, saya jual. Masih yang beli rumah pertama awal katanya sih ya. Cuma kan memang saya udah nggak pernah kesana lagi. Terakhir juga kan kemarin konteks pas mau izin ya, saya udah dapet izin ini dari yang punya rumah sekarang. Alhamdulillah dibolehin untuk cerita. Ya masih ditempatin sama keluarganya. Dan alhamdulillah katanya udah nggak ada apa-apa juga sih. Mudah-mudahan ya. Udah nggak ada apa-apa. Nih saya nangkepnya gini nih, udah nggak ada apa-apa karena dulu kan yang diincer almarhum bapak saya. Ya kan? Bapak saya udah nggak ada, ya mungkin udah ditarik kali ya. Mungkin. Karena tujuannya udah tercapai, akhirnya dia tarik udah. Bisa jadi. Kejem ya orang ya. Ada aja ya, buat apa gitu sebenarnya kan kalau dipikir-pikir. Kak, ini makasih banyak Kak, udah mampir ke channel saya lagi. Jadi cerita terus ya. Seru tau ceritanya. Mungkin ada pesan-pesan nih buat orang-orang yang mungkin nih mau nyari rumah gitu ya. Gimana? Mau nyari rumah, developer ya. Ya kalau mau ya pesannya itu aja buat yang ngalamin hal yang sama. Karena saya rasa saya nggak sendiri ya. Hal yang semacam ini tuh memang tabu ya. Pasti orang bakal ada yang pro kontra ya, ada yang percaya, ada yang enggak pasti. Gitu kan. Pasti itu mah karena diri kita aja ada gangguan jinnya atau apalah segala macam, pikiran kita aja. Pasti kan ada yang komen seperti itu kan. Tapi kalau saya pribadi sihir itu kan memang ada ya. Dari zaman Rasulullah aja ada gitu kan. Nah jadi intinya kalau kamu memang mengalami hal yang sama, nggak usah terlalu dipikirin. Tetap bentengin diri aja ya dengan baca-bacaan yang udah ada gitu kan. Terus nggak usah suuzon, karena jatuhnya suuzon kalau dukun itu orang pintar atau kiai ustadz apa kan nggak akan pernah ngasih tahu siapanya gitu kan. Ntar yang ada kita malah suuzon gitu kan. Jadi ya udah nggak usah ngedendam, apapun yang memang dia lakuin ya anggap aja tuh memang ujian dari Allah. Karena kan tadi saya bilang nggak akan ada satu hal pun yang terjadi tanpa seizin ya kan. Jadi kalau terjadi apa-apa sama kita ya udah pasti udah izinnya, dan itu ambil hikmahnya aja lah buat pendewasaan diri kita gitu aja sih. Setuju.
Oke Kak Nina nih, makasih sekali lagi Kak udah mampir ke channel saya. Sama. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe sama Kak Nina, sampai ketemu di cerita selanjutnya.